Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, silakan anak-anak persiapkan dulu buku cetaknya yang ada pada kalian, dibuka pada halaman 17 sampai dengan halaman 25 ya. Dibuka pada halaman 17 sampai 25. Kita memasuki pelajaran bab yang kedua. Tetapi sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, Ibu ingin memberitahu kepada kalian, bagi kalian yang sinyalnya kurang kuat, silakan cari tempat yang sinyalnya yang agak kuat supaya kalian dapat mengikuti pelajaran pada hari ini dengan sempurna. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ruditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sadaqallahul azim. Sekarang kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Tetapi sebelum kita melanjutkan bab selanjutnya, Ibu ingin mengingatkan kembali pelajaran minggu yang lalu. Kita minggu lalu sudah membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu rukun iman yang pertama. Sudah kita ketahui bahwa rukun iman itu ada berapa anak-anak? Ada 6. Iya, rukun iman itu ada 6. Harus kita ketahui yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Apa arti iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Artinya adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Dia itu ada, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Ibu ulang lagi. Pengertian iman kepada Allah adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Dia ada. Ya, bahwa Allah itu ada. Diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Itu pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita mengimaninya? Salah satunya yaitu mengimani atau mengamalkan Asmaul Husna. Asmaul Husna apa artinya anak-anak? Nama-nama yang baik bagi Allah. Ada berapa jumlahnya? Iya, 99. Tetapi yang akan kita bahas atau yang sudah kita bahas minggu lalu hanya 4, yaitu Al-Alim, artinya maha mengetahui. Yang kedua Al-Khabir, artinya maha teliti. Dan yang ketiga As-Sami, artinya maha mendengar. Dan yang keempat Al-Basir, maha melihat. Jadi Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha bijaksana, maha teliti. Jadi Allah itu tidak bisa kita bohongi.
Dia mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan. Nah itu. Nah, apa keterkaitan kita materi yang minggu lalu dengan materi yang sekarang, anak-anak? Ya tentu ada. Karena kita yakin dan percaya bahwa Allah itu ada. Karena Dia maha melihat, maha mengetahui, maha bijaksana, maha teliti, maha mendengar. Maka dari itu kita harus berakhlakul karimah atau berakhlak yang baik. Salah satunya yaitu bersifat jujur, amanah, dan istiqomah. Itulah jujur. Itulah materi kita pada hari ini, yaitu apa? Hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Nah, adapun indikator yang harus kita capai pada materi kita pada hari ini, yang pertama, dapat menyebutkan pengertian jujur sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 42 dan hadis yang terkait. Kemudian dapat memberikan contoh-contoh perbuatan yang jujur. Kemudian dapat mengimplementasikan perbuatan jujur itu dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya dapat menyebutkan pengertian amanah yang sesuai dengan Quran Surat Al-Anfal ayat 27 dan hadis yang terkait. Selanjutnya dapat memberikan contoh perbuatan amanah. Ya, yang selanjutnya dapat mengimplementasikan perbuatan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, setelah kita membahas ini, kalian juga mengetahui pengertian dari istiqomah sesuai dengan Quran Surat Al-Aqab ayat 13 dan hadis yang terkait. Selanjutnya juga kalian dapat memberikan contoh dari perbuatan istiqomah dan dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Adapun tujuan dari materi kita pada hari ini, kalian setelah mempelajari ini dapat menyebutkan pengertian jujur sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 42 dan hadis yang terkait. Kemudian dapat menjelaskan makna jujur sesuai dengan Surat Al-Baqarah ayat 42 dan hadis yang terkait, serta dapat memberikan contoh-contoh perbuatan jujur. Selanjutnya, kalian juga diharapkan dapat menjelaskan pengertian dari amanah, ya, sesuai dengan Quran Surat Al-Anfal ayat 27 serta hadis yang terkait. Selanjutnya juga kalian diharapkan dapat menunjukkan perilaku amanah dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian juga diharapkan dapat menyebutkan pengertian dari istiqomah sesuai dengan Quran Surat Al-Aqab ayat 13 dan hadis yang terkait. Juga dapat memberikan contoh dari perilaku istiqomah yang sesuai dengan Quran Surat Al-Aqab ayat 13 dan hadis yang terkait, serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu kompetensi, indikator, dan tujuan yang harus kita capai pada materi kita pada hari ini. Baiklah anak-anak sekalian, kita mulai saja membahas materi kita pada hari ini. Hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Nah, adapun indikator yang harus kita capai pada materi kita pada hari ini, yang pertama, dapat menyebutkan pengertian jujur sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 42 dan hadis yang terkait. Kemudian dapat memberikan contoh-contoh perbuatan yang jujur. Kemudian dapat mengimplementasikan perbuatan jujur itu dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya dapat menyebutkan pengertian amanah,
yang sesuai dengan Quran surat Al-Anfal ayat 27 dan hadis yang terkait. Selanjutnya, dapat memberikan contoh perbuatan amanah. Ya, yang selanjutnya dapat mengimplementasikan perbuatan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, setelah kita membahas ini, kalian juga mengetahui pengertian dari istiqomah sesuai dengan Quran surat Al-A'qaf ayat 13 dan hadis yang terkait. Selanjutnya juga kalian dapat memberikan contoh dari perbuatan istiqomah dan dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Adapun tujuan dari materi kita pada hari ini, kalian setelah mempelajari ini dapat menyebutkan pengertian jujur sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 42 dan hadis yang terkait. Kemudian dapat menjelaskan makna jujur sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 42 dan hadis yang terkait, serta dapat memberikan contoh-contoh perbuatan jujur. Selanjutnya, kalian juga diharapkan dapat menjelaskan pengertian dari amanah, ya, sesuai dengan Quran surat Al-Anfal ayat 27 serta hadis yang terkait. Selanjutnya juga kalian diharapkan dapat menunjukkan perilaku amanah dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian juga diharapkan dapat menyebutkan pengertian dari istiqomah sesuai dengan Quran surat Al-A'qaf ayat 13 dan hadis yang terkait. Juga dapat memberikan contoh dari perilaku istiqomah yang sesuai dengan Quran surat Al-A'qaf ayat 13 dan hadis yang terkait, serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu kompetensi, indikator dan tujuan yang harus kita capai pada materi kita pada hari ini. Baiklah anak-anak sekalian, kita mulai saja membahas materi kita pada hari ini. Nah, kita buka, silakan dibuka halaman 17. Halaman 17 dibuka. Ayo dibuka bukunya, diperhatikan. Baca. Nah, ini judulnya Hidup Tenang dengan Kejujuran, Amanah dan Istiqomah. Baiklah, pertama kita bahas tentang jujur. Nah, diperhatikan gambar ini. Ayo anak-anak diperhatikan gambar pada halaman 17 itu. Berani jujur itu hebat. Ya. Kemudian itu melaksanakan sholat berjamaah, pergi ke masjid, akan melaksanakan sholat. Selanjutnya ada pemberian bantuan kepada pihak sekolah. Nah, dari beberapa gambar ini coba kalian perhatikan. Ya, sebelum kita membahas masalah ini, Ibu tanya dulu. Ibu ingin mengetahui dalam kehidupan sehari-hari, terutama kepada kedua orang tuamu, pernahkah kalian berbuat bohong? Iya, kalau pernah jangan takut. Iya, berarti salah satu kalian sudah bersifat jujur. Iya, harus diakui, pasti ada kalian berbohong. Ya, nanti silakan kalian ungkapkan kebohongan-kebohongan yang pernah kalian lakukan dalam kehidupanmu, terutama kepada kedua orang tua, oleh juga kebohongan dilakukan kepada teman, ya. Nah, ini. Nah, lihat. Ya, itu diungkapkan. Bagaimana seandainya kalian diberi tanggung jawab, itu diberikan sumbangan kalian sebagai bendaharanya seandainya, ya. Nah, apakah kalian koreksi dirimu? Apakah sudah melakukan sholat 5 waktu, kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nanti kalian ungkapkan. Boleh di kertas selembar, jawabanmu kirim kepada ibu
lewat chat boleh. Nanti akan Ibu beri nilai. Siapa yang berani mengakui kejujuran, dia akan Ibu beri nilai yang bagus. Ya, karena orang yang jujur itu adalah orang yang hebat. Itu yang dipinta. Tujuan kita mempelajari ini supaya kita bisa berlaku jujur. Kemudian marilah kita bahas. Apa pengertian jujur? Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Itu pengertian dari jujur. Jujur ini menyangkut hati nurani. Ya, bisa dilihat. Biasanya kalau orang yang jujur ini dalam kehidupan sehari-hari selalu dimudahkan. Saya pernah, ya, sebab ibu ini sekolahnya tidak dekat dengan orang tua. Mulai dari SMP saya sudah ngekos, ya. Kemudian SMA-nya juga saya merantau, sampai perguruan tingginya saya juga jauh dari kedua orang tua. Saya selalu bersikap jujur. Banyak orang yang sayang, simpati kepada saya. Setiap dimanapun saya berada, pasti saya dapat orang tua angkat, dapat saudara, banyak teman. Setiap saya berbicara ingin pinjam uang, selalu diberi oleh teman, bahkan saya ditawarkan. Ya, nah kalau seandainya ini, please, kalau belum dapat kiriman pakai uang saya, karena mereka tahu kalau saya sudah dapat kiriman dari orang tua, saya pasti akan kembalikan. Makanya setiap mereka ada rezeki atau dapat kiriman dari kedua orang tuanya, mereka menawarkan kepada saya, ya. Itulah kalau kita jujur. Banyak teman, saya teman, kemudian kita mendapatkan kemudahan-kemudahan kalau kita berbuat jujur. Selanjutnya, perbuatan jujur ini dijelaskan dalam hadis, ya, ada sabda Nabi yang berbunyi, An ibn Mas'udin anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birra wa annal birra yahdi ilal jannah. Yang artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Ya. Sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Tentu saja anak-anak. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalau kita jujur pasti akan membawa kebaikan, tentu saja. Tetapi kalau kebohongan, lambat laun akan ketahuan. Ya, apa kata istilah itu, menyimpan bangkai lambat laun akan terbau juga, baunya busuk, ya. Itu kalau kita jujur, insya Allah akan membawa kepada kebaikan dan kemudahan dalam kehidupan kita. Dan tentu kalau kita jujur akan membawa kita ke surga. Karena hidup ini, ya, dunia hanya sementara, yang abadi adalah dunia akhirat, yang tentunya kita semua ingin mencapai yang namanya kehidupan surga. Ya. Adapun ungkapan kejujuran itu mahal, betul. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari ini sudah jarang orang yang jujur ini. Di antara 10 mungkin hanya 2-3 orang yang masih bersikap jujur. Mengapa? Ya, karena dalam kehidupan ini manusia jarang yang takut kepada Allah. Ya, di antara 10 itu mungkin hanya 3 yang taat kepada Allah, yang lainnya tidak. Yang mereka takut kepada manusia. Mengapa Ibu berbicara demikian? Ya, terjadi di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas kita. Sering kalian melihat teman mencuri uang, peralatan teman kalian, tetapi kalian tidak mau mengakui kejujuran itu. Tidak mau membicarakannya kepada guru, tidak mau melaporkannya kepada teman yang kehilangan. Mengapa? Takut kepada teman yang mencuri, kalau nanti diancamnya.
seharusnya kita lakukan kejujuran. Bicarakan, hei, kau jangan mencuri, kau kasih tahu yang memiliki yang kau curi itu. Itu seharusnya tidak akan terjadi merajalela yang namanya kejahatan di lingkungan kita kalau kita semuanya mau berlaku jujur. Makanya orang yang jujur itu dikatakan orang yang hebat. Jujur itu adalah perbuatan yang mahal. Tetapi kalau kita sudah mempelajari ini, kita lakukan perbuatan itu. Kita tegakkan kejujuran supaya kehidupan kita bisa hidup aman, damai, dan tentram. Kemudian juga ada dalilnya yang menjelaskan tentang jujur, firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi. Ini diperhatikan, disimak anak-anak ya. Itu di halaman 19. Itu ada ayatnya, diperhatikan. Kita baca bersama-sama, ayo. Ini kita baca bersama-sama supaya kita yang membacanya mendapatkan pahala amal ibadah kita pada hari ini. Ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ya, itu bacaannya. Firman Allah tentang kejujuran yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Ya, ini bukan ibu yang menyuruh jujur ya, tetapi ibu menyampaikan perintah Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42 bahwa kita itu jangan menutupi kebenaran, jangan menutupi sesuatu yang kita ketahui. Janganlah kita tidak berbuat jujur, jangan takut melakukan kejujuran. Itu masuk Quran surat Al-Baqarah ayat 42 ini. Selanjutnya, kalau kita berani jujur ya, pasti kita akan ada manfaat atau hikmah dari perbuatan ini. Ya, yang pertama, mendapat kepercayaan dari orang lain. Tentu saja orang percaya menitipkan sesuatu kepada kita ya, kemudian mendapatkan banyak teman. Enak, karena kita hati nurani kita gini, apa bisa? Kata orang berbicara hati ke hati. Kalau orang yang jujur, orang yang baik akan merasakan juga kebaikan. Ya, banyak teman jadinya. Oh, sepertinya mudah dekat sekali dengan anak ini karena dia termasuk orang yang jujur, hatinya bersih, tidak ada kebohongan dalam dirinya. Kemudian mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Nah, ini jujur. Ya, perbuatan jujur. Kemudian kita bahas mengertikan jujur. Jujur adalah apa tadi? Berkata apa adanya tanpa dikurangi atau ditambahi. Selanjutnya kita bahas yang kedua, saudara dari jujur. Nah, saudara dari jujur adalah amanah. Nah, apa itu amanah? Amanah ini sudah tahu kalian, mendengarnya sering terjadi ya. Kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari amanah. Ya, sekarang kita bahas. Amanah itu artinya terpercaya atau dapat dipercaya, atau pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Itu pengertian dari amanah. Nah, sebelum kita bahas, diperhatikan itu ada gambar. Nah, kita teliti. Itu apa? Tempat penitipan barang. Nah, diperhatikan gambar itu. Coba, kalau seandainya kalian sebagai pegawai penitipan barang, apa yang akan kamu lakukan? Ya, diungkapkan.
Kalau saya menjadi penjaga ini, apa yang akan saya lakukan? Nah, nanti kalian tuliskan ya, apa yang kamu lakukan seandainya kalian menjadi petugas tempat penitipan barang. Nah, kemudian amanah ini sama dengan tanggung jawab. Kalau orang yang beramanah, dia termasuk juga orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, bagi orang yang tidak beramanah atau tidak memegang janji kepada siapapun, dia termasuk orang yang tidak bertanggung jawab. Amanah ini kita mulai dari diri kita sendiri, dari mulai hal-hal yang kecil. Ya, seperti kita dalam kelas, kalau kita diberikan amanah piket kelas untuk melaksanakan kebersihan kelas, ya kita laksanakan, jangan tidak mau. Kebanyakan kalian ini budi pacalan, tiba-tiba ada gurunya ya rajin, tetapi kalau tidak ada gurunya lagi kalian tidak mau kebersihan. Nah, itu salah satu contoh yang tidak amanah. Selanjutnya juga diberi pekerjaan rumah, harus dikerjakan tepat waktu. Ya, kalau tidak mengerjakan dengan tepat waktu, dia juga tidak termasuk orang yang amanah. Apa contoh-contoh kecilnya dalam kehidupan sehari-hari kita? Seandainya kita, apa anak-anak? Ya, dititipi oleh teman uang atau barang. Nah, hal-hal yang dititipkan itu janganlah sampai berkurang atau lebih. Apa yang dititipkan oleh orang tersebut kepada kita kembalinya harus seperti semula. Itu salah satu contoh dari perbuatan amanah. Selanjutnya, ada hadis yang berkaitan dengan amanah. Nah, ini ayo diperhatikan anak-anak. Hadisnya kita baca bersama-sama, itu di halaman 20. Ya, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bani Umar radhiyallahu anhu annan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu arti dari hadis ini. Jadi apapun itu tanggung jawab yang diserahkan kepada kita harus dilaksanakan sebaik mungkin. Selanjutnya, amanah itu ada beberapa macam. Nah, di situ diperhatikan ada 3 macam bentuk amanah. Yang pertama, amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Itu kalau kita yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa perintahnya anak-anak sekalian? Ya, sholat 5 waktu, berpuasa, membayar zakat, apalagi berbuat baik kepada semua orang. Itu salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangannya ya banyak sekali. Tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh, tidak boleh menyakiti satu sama lain, tidak boleh menggibah. Ya, banyak sekali larangan-larangan yang akibatnya akan menyangkut, dilakukan akan berakibat dosa. Adapun dalilnya, amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang berbunyi, ayo nak diperhatikan, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha wa rusula wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga jangan kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Ya, amanah kita kalau kita beragama Islam tahu kewajiban kita, ya tadi juga sudah sebutkan.
kebaikan, yaitu sholat 5 waktu, berpuasa, membayar zakat ya, kemudian berbuat baik dan amalan-amalan yang akan mendapatkan pahala yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Ya, ini bisa berupa pesan, bisa berupa barang. Yang namanya manusia, sesama manusia ini lah pastilah. Contohnya, kalau kita dititipi oleh teman kita uang 10.000, ya uang itu harus kembali kepada yang menitip itu harus 10.000, jangan dikurangi atau jangan ditambahi. Begitu juga dalam bentuk barang, seandainya orang menitip beras ya, menitip buku, janganlah kita ambil. Seandainya ada teman menitip buku kepada kita, buku tulis, kita ambil lembaran di tengahnya ya, sudah dikembalikan, tidak. Dengan teman tadi tahu-taunya sudah diambil lembaran di dalamnya, itu termasuk perbuatan yang tidak amanah terhadap sesama manusia. Kemudian apabila kita dititipin pesan, ya tolong sampaikan pesan ini. Janganlah kita sampaikan kepada orang yang bukan berhak. Kita sampaikan kepada orang yang berhak menerima pesan itu. Kemudian pesan itu janganlah ditambahi, janganlah dikurangi. Apa yang disampaikan oleh yang berpesan kepada kita itu pun yang harus kita sampaikan. Nah, ini pun ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera pada Quran surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Innallaha ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Ya, sudah Ibu jelaskan tadi penerapannya bagaimana. Kemudian amanah yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Nah, inilah, karena masa depan kita ada di pundak kita, kitalah yang menentukan, kitalah yang berusaha. Kalau mau bahagia, kita sendiri yang berusaha. Yang pertama, amanah kita diberikan kelangsungan hidup. Kita syukuri, alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa menghirup udara segar. Jadi kita harus jaga kesehatan ya, jaga kesehatan dengan baik. Kemudian kesejahteraan dan kebahagiaan. Nah, itu ada di tangan kita sendiri. Mau cari bahagia, mau cari sejahtera, kita sendiri yang menentukan. Kalau kalian sekarang ini kan masih masa pelajar kelas 7. Jadi kalau kalian itu harus mulai dari sekarang tuntutlah ilmu setinggi mungkin. Ya, tidak bisa harus langsung tinggi, harus tahap demi tahap. Nah, kalian sudah sekarang kelas 7, sudah melalui tahap sekolah dasar atau SD, sudah satu tahap. Jadi sudah di tahap kedua, sekarang ini kelas 7, 3 tahun insya Allah nanti tamat ke tahap selanjutnya, 3 tahun lagi ke tahap selanjutnya perguruan tinggi. Ibu ini selalu sangat bangga sekali kepada anak-anak yang mempunyai keberhasilan, bangga sekali. Dikenal, oh itu anak saya, itu murid saya yang mengajarkan, pastilah. Jadi selain kalian itu kalau menjadi orang yang berhasil, selain orang tua, juga guru-guru, ya, keluarga-keluarga dekat pasti akan bangga. Dan Allah pun akan meninggikan derajat orang yang berilmu pengetahuan. Allah itu bukan manusia ya yang berbicara. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 itu. Selanjutnya, adapun hadisnya, adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan amanah terhadap diri sendiri, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sesungguhnya orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 8 itu. Berarti kita harus berbuat amanah kalau kita bisa dikategorikan sebagai orang yang beruntung.
Kemudian hikmah dari amanah ini. Ada itu hikmah dari amanah diperhatikan. Yang pertama, pasti kita dipercaya oleh orang lain. Kemudian mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Dan yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalau kita mempunyai bersikap amanah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian penerapan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jangan teorinya saja, harus diterapkan. Nah, yang pertama, apabila kita diberi titipan oleh orang lain, nah, kita harus mengembalikan titipan tersebut seperti keadaan semula. Ya, contohnya tadi kalau kita dititipin emas, dititipin rumah, barang-barang yang lain. Nah, barang-barang yang dititipkan kepada kita itu atau diamanahkan kepada kita harus dijaga dengan sebaik mungkin dan mengembalikannya harus seperti semula. Kemudian menjaga rahasia. Nah, ini juga bagian dari amanah. Apalagi yang menyangkut aib seseorang, janganlah kita sekali-kali membuka rahasia ini. Pasti akan berakibat pada kehidupan sosial seseorang kalau kita membuka aib, ya. Itu sangat tidak boleh sekali, bahkan itu akan sangat berdosa. Bahkan kita juga tergolong kepada orang yang tidak amanah. Kemudian tidak menyalahgunakan jabatan. Nah, ini jabatan apapun itu, dari yang terkecil. Nah, tetapi ibu sangat berharap sekali anak-anakku yang ada di kelas ini nantinya menjadi semua orang-orang yang sukses, orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang punya jabatan sebagai apa? Ya banyak, ada camat, ada yang jadi dokter, ada yang jadi polisi, itu semua jadi amanah itu, ya. Profesi juga sebagai amanah yang harus dijalankan dengan sebaik mungkin dan amanah. Kalau kita tidak amanah, suatu saat nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmat yang diberikan Allah kepada kita? Yaitu umur yang panjang. Kalau ibu sekarang sudah berumur 41, alhamdulillah 41. Tapi saya harus siap jika suatu saat nanti dipanggil dalam usia 42 tahun, berarti 1 tahun lagi ya usia ibu ya. Nah, harus siap itu kalau dipanggil. Begitu juga dengan kalian. Walaupun kalian masih berumur 13 tahun, ada bahkan yang 12 tahun. Suatu saat kalian dipinta umurnya dikembalikan kepada Allah juga harus siap. Makanya harus kita berbuat baik, berakhlakul karimah kepada siapapun. Terutama yang kita bahas sekarang ini adalah jujur dan amanah. Selanjutnya, kesehatan harus kita jaga. Tidurnya ya jangan sampai kurang. Berapa kalau tidur kita dalam sehari itu minimal 7 jam. Kemudian harta benda yang kita miliki harus kita syukuri, dan kita harus tahu dalam harta yang kita miliki itu ada hak orang lain. Kecil nah ya 2,5% setiap harta yang kita miliki atau rezeki yang kita peroleh. Kemudian ilmu yang kita miliki, iya kalau kita tahu harus berbagi. Jangan kita menghina orang yang tidak tahu. Nah, dikerjakan itu tugas, ada penilaian diri, ada pilihan ganda 10, esai 10, ada juga tugas individu. Nah, itu kalian kerjakan. Kalau sudah nanti silakan dikumpul dengan ibu. Kalau belum mengerti silakan boleh ditanyakan langsung dengan ibu. Ya, kita harus tetap semangat walaupun kita belajar dengan tidak tatap muka ini. Masih bisa kalian tanyakan lewat telepon ya atau WA dengan ibu. Jangan sungkan-sungkan. Baiklah anak-anak sekalian, ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Yang pertama, jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya.
Kemudian amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Selanjutnya istiqomah berarti tegak, lurus, tekun, dan ulet. Selanjutnya hikmah dari mempelajari sikap jujur akan dipercaya orang lain dan mendapat banyak teman. Kemudian hikmah dari perilaku amanah dipercaya oleh orang lain, mendapat simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Hikmah perilaku istiqomah adalah orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut, sedih, dan mendapatkan kesuksesan dalam dunia. Nah, itulah kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Ibu akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.